Berita Sumsel 24 jam hari ini. Setelah hampir 2 bulan ditutup sementara dan tidak menerima kunjungan, akhirnya Rabu kemarin Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa kembali dibuka untuk umum. Tanpa disangka, di hari pertama itu museum yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel ini kedatangan tamu sangat istimewa. 9 pria bule berbadan tegap yang merupakan tentara Amerika Serikat ditemani kolega mereka, puluhan prajurit TNI AD Yonif Rider 200 Bakti Negara Kodam 2 Sriwijaya. Sekitar pukul 2:30 siang menjelang sore, para tentara berpakaian warga sipil ini tiba di Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa. Di pintu masuk, mereka disambut hangat oleh Kepala Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi, didampingi Kasubag TU Amarullah serta Kasih Pelayanan dan Penyajian Adi Citra Sandi bersama jajarannya. Usai mengisi buku tamu, para tentara ini mulai dipandu oleh 2 pemandu museum, Triseda Anggraini dan Beni Pramana Putra, dalam bahasa Inggris mengulik satu persatu koleksi museum milik Pemprov Sumsel itu. Mulai dari ruang koleksi hibah yang berada di samping kiri pintu masuk, lalu sejumlah arca di selasar museum, kemudian melipir ke 3 ruang pamer utama, bangsal arkeologi, dan rumah limas. Semua koleksi museum mempunyai daya tarik yang membuat ke-9 tentara dari negeri Paman Sam itu terpukau. Salah satunya koleksi masterpiece yang ada di bangsal arkeologi, yaitu arca batu gajah dari masa prasejarah. Menurut Kepala Museum Negeri Sumsel Chandra Amprayadi saat menjelaskan kepada tetamunya, arca batu gajah ini ditemukan di kota Raya Lembak, Pagaralam pada 1929 dan diperkirakan berasal dari abad 1 Masehi. Arca ini menggambarkan seorang kesatria lengkap dengan peralatan perang atau berburu tengah menunggangi seekor gajah. Uniknya, arca yang berbobot puluhan ton ini bisa sampai di kota Palembang. Padahal kita ketahui di tahun arca ini ditemukan, yakni tahun 1929, belum ada truk ataupun alat berat. Para tetamu ini juga dikenalkan dengan koleksi masterpiece lainnya, yaitu rumah limas dan rumah ulu yang berada di halaman belakang museum. Para tamu juga diajak berfoto dengan latar belakang rumah limas seperti spot foto yang ada di uang kertas pecahan 10.000 cetakan lama. Lebih lanjut, Chandra mengharapkan kunjungan ini menjadi oleh-oleh pengalaman yang berharga bagi ke-9 tentara Amerika tersebut. Sementara itu, dan Yonif Rider 200 Bakti Negara Letkol Infanteri Andi Irawan mengatakan, Batalion Rider 200 Bakti Negara ditunjuk TNI AD untuk melaksanakan latihan bersama tentara Amerika sejak tanggal 23 Agustus hingga 5 September nanti. Dia menjelaskan ada beberapa latihan yang dilakukan seperti latihan taktik dan kunjungan wisata budaya. Nah, Museum Bala Putra Dewa merupakan salah satu lokasi yang dipilih sebagai destinasi kegiatan wisata. Reporter Muhammad Iqbal, palfresh.com. Pemirsa, dengan protokol kesehatan yang ketat, sebanyak 1.000 orang mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama yang digelar Citraland Palembang bersama Kodim 0418 Kota Palembang pagi hingga siang tadi. Pelaksanaan vaksinasi yang juga digelar dalam rangka HUT Ciputra ke-40 tahun tersebut dibagi dalam 4 kelompok guna menghindari terjadinya kerumunan orang. Antusias masyarakat Palembang untuk ikut vaksinasi COVID-19 terus bertambah. Ini dibuktikan setiap ada program vaksinasi COVID yang digelar oleh berbagai instansi selalu dipadati oleh warga di sini. Hal ini juga terlihat saat Citraland Palembang menggelar vaksinasi COVID-19 dosis 1 bersama Kodim 0418 Kota Palembang dalam rangka HUT Ciputra ke-40 tahun pagi hingga siang tadi. Setidaknya 1.000 orang hadir di lokasi tempat vaksinasi berlangsung. Walau ramai, namun panitia penyelenggara dapat menerapkan protokol kesehatan ketat dengan baik. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, hingga membagi peserta vaksinasi menjadi 4 kelompok berdasarkan waktu vaksinasi dilakukan, yakni pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Adanya vaksinasi COVID-19 dosis 1 ini tentu disambut baik masyarakat Palembang yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Salah satunya Iqbal, warga Sematang Borang. Iqbal mengaku mendapatkan informasi vaksinasi COVID-19 gelaran Citraland dari temannya. Dia merasa sangat terbantu dengan adanya vaksin COVID-19.
Selain gratis, menurut Iqbal, pelaksanaannya tertib hingga peserta merasa aman dan nyaman. Kita tahu ada pendaftaran vaksin ini dari mana Kak kemarin? Dari teman. Oh dari kawan. Jadi lan daftar dari kemarin Kak ya? Dari kemarin lusanya sih. Oh dari kemarin lusa. Dapat jadwal hari ini sama siapa Kak? DWN apa sama keluarga? Sendirian nenek. Oh sendirian. Dari jam berapa ngantri Kak? Dari jam 7:30 tadi. 7:30 ya. Dapat pas waktu disuntik jam berapa? Disuntik tadi jam 9:50. Jam 9.50. Cak mana rasanya? Sudah disuntik? Aman sih, tidak ada Aman ya? apa-apa sih. Ini ya, sehat Hati ya? gejala sehat, benar. Cak mana ngerasa terbantu tidak dengan adanya vaksinasi dari Citraland ini Kak? Iya benar Mbak, terasa terbantu kan. Di sini kan kita tidak perlu biaya kan. Iya. Terus juga ya untuk kesehatan kita juga lah di sini kan. Terus juga tertib di sini. Tertib ya? Aman. Prokes ketat Kak ya? Ya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Jajaran anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan dan Polres Ogan Ilir melakukan pengecekan posko COVID-19 di Kelurahan Timbangan dan Kampung Tangguh di perumahan BIP Kecamatan Indralaya Utara belum lama ini. Hal itu dilakukan guna mengetahui kondisi masyarakat setempat terkait progres vaksinasi COVID-19. Sejumlah personel dari Polda Sumsel dan Polres Ogan Ilir belum lama turun langsung melakukan pengecekan ke posko COVID-19 di Kelurahan Timbangan dan Kampung Tangguh di perumahan BIP Kecamatan Indralaya Utara. Kegiatan tersebut merupakan sarana untuk melihat kemampuan Polmas dan Satwil jajaran Polda Sumsel dalam bentuk pengecekan Kampung Tangguh dan posko COVID-19 BDI Satwil TTK. Dalam kunjungan itu, AKBP Dr. Andes M. Toai Ahmad SH.MSI selaku Ketua Tim TTK Polda Sumsel didampingi Kompol Nasrwen sebagai anggota tim Pel7 Naidi Burhan, Kapolsek AKP Herman, KBO Binmas Ibtu Yuli, Babin Kaptimmas dan Babinsa Kelurahan Timbangan. Kepada palpres.com, AKBP Dr. Andes M. Toai Ahmad SH.MSI mengatakan tujuan pengecekan posko COVID-19 dalam suasana PPKM dan Kampung Tangguh di BIP Kecamatan Indralaya Utara adalah mengecek langsung bagaimana kondisi masyarakat yang sudah divaksin. Dipilihnya Kelurahan Timbangan karena wilayahnya padat penduduk dan merupakan daerah perkotaan. Dalam pengecekan itu, menurut dia, diketahui sedikitnya 3.000 orang warga untuk 3 wilayah seperti Timbangan, Palem Raya, dan sekitarnya sudah divaksin. Proses vaksinasi saat ini terus berlangsung guna menekan peredaran virus corona. Kami sebenarnya melakukan asistensi, terutama kepada kawan-kawan kita, petugas Polmas dan Babin Kamtibmas yang melaksanakan tugas di kewilayahan, agar mereka tetap bersemangat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terutama terdampak COVID-19. Jadi mereka tetap bersemangat membantu masyarakat itu ya dalam hal bansosnya dari Pak Kapolres, mungkin memberikan bansos, masalah keamanan kawan-kawan petugas nakes yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah kira-kira asistensi kami ke masyarakat, melihat Kampung Tangguh, posko PPKM, pelaksanaan Kampung Tangguh dan lain sebagainya. Sesungguhnya kami hanya memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap bersemangat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang mungkin terdampak COVID-19 ini. Sementara Camat Indralaya Utara Saipul didampingi Lurah Timbangan Darliana mengaku senang wilayahnya mendapat kunjungan dari pihak kepolisian. Menurut dia, walaupun perkotaan dan banyak penduduk, pihaknya dianggap siap dalam menghadapi COVID-19. Ditambahkannya, dalam kondisi pandemi saat ini warga tetap optimis untuk meningkatkan perekonomian, yakni dengan cara berkebun. Apalagi diakuinya kampungnya memiliki kebun dengan luas sekitar 2 hektar yang ditanami jeruk, pisang, dan sayuran. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Lantaran masih nekat melakukan penambangan pasir secara ilegal, sedikitnya 6 awak perahu ponton diamankan pihak Polres Kabupaten Ogan Ilir kemarin. Penangkapan itu dilakukan aparat di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, Ogan Ilir. Betapa kagetnya para penambang pasir liar yang sedang bekerja menambang pasir di Sungai Pinang, Ogan Ilir saat melihat kedatangan aparat kepolisian dari Polres Ogan Ilir dipimpin Kapolres AKBP Yusantio Sandi Rabu kemarin. Karena tak bisa mengelak lagi, akhirnya mereka hanya pasrah saat diamankan aparat berikut perahu ponton yang mereka pakai untuk menambang pasir.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi kepada palpres.com menjelaskan, dia bersama rombongan bergerak ke lokasi usai mendapat informasi dari masyarakat terkait masih adanya aktivitas penambangan pasir liar di wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Saat tiba di Desa Sungai Pinang, Kapolres bersama rombongan menemukan satu perahu ponton yang sedang beraktivitas menambang pasir di tengah sungai. Sontak, Kapolres lantas meniupkan peluitnya dan memerintahkan awak perahu untuk menepi. Setelah menepi, Kapolres memberikan arahan kepada 6 awak perahu supaya menghentikan aktivitas penambangan pasir. Pasalnya, beberapa waktu lalu, pihak kepolisian juga sudah melakukan tindakan preventif kepada warga supaya menghentikan penambangan. Namun ternyata masih ada beberapa penambang liar yang nekat menambang pasir secara ilegal. Terhadap 6 awak perahu ponton yang diamankan, menurut Kapolres akan diperiksa dan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait penambangan liar. Kemarin sebenarnya secara preventif sudah kita lakukan, kita melakukan himbauan dan sosialisasi. Ternyata masih ada beberapa yang melakukan, sehingga hari ini kita melakukan penegakan hukum. Hari ini kami menemukan baru 1 ponton dan 6 mesin itu yang terdapat di Sungai Pinang dan sebelahnya di Kelurahan Tanjung Raji. Reporter dan juru kamera, Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.